Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita masuk nama yang berikutnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim atau Al-Akram. Ada dua, Al-Karim dan apa? Al-Akram. Jadi boleh kasih nama anak Abdul Karim. Ya, dulu ada pebasket terkenal namanya siapa? Abdul Karim. Abdul Karim ya? Apa Abdul Jabbar? Hah? Abdul Jabbar ya, bukan Abdul Karim. Karim Benzema. Boleh juga Abdul Akram. Cuma sepertinya jarang orang namanya apa? Abdul Akram. Keseringannya siapa? Abdul Karim. Ya, nama Karim sendiri di dalam Al-Quran datang pada 3 ayat. Hanya 3 ayat. Hanya kemarin dibilang sebagian nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu sisi pendalilannya atau ayatnya itu sedikit. Sehingga mungkin sebagian orang ya menolaknya atau ragu. Mafhum, karena memang ya terkadang beberapa nama atau sifat penyebutannya apa? Tidak banyak. Yang pertama di dalam surat An-Naml ayat 40. Allah berkata, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat taat, pada hakikatnya itu kembali untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi kalau ada orang yang kufur, maka Rabbku adalah Ghani yang maha kaya dan juga Karim. Jadi Allah tidak butuh atau Allah ya tidak berkurang sedikit pun dari kerajaannya, dari kekuasaannya, dari kekayaannya jikalau ada yang kufur dari makhluknya. Begitu juga Allah katakan dalam surat Infitar ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai segenap manusia, apa yang telah membuatmu terpedaya atau tertipu terhadap Rabbmu yang karim. Nah, ini dalil kedua surat apa? Infitar ayat ke-6. Kemudian juga Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Al-Malik, Raja yang hak. La ilaha illahu Rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia. Dialah Rabbul Arsh, Rabbnya Arsh Al-Karim. Tapi menurut qiraah yang dibaca dengan Al-Karimu. Karena ada dua bacaan. Arsyil Karimi berarti Karim sifat untuk Arsh. Tapi kalau dibaca Rabbul Arsyil Karimu berarti apa? Ya, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin di surat Buruj. Ya, apa? Fa'alun lima yurid. Sebelumnya apa? Dzul Arsyil Majid. Ada dua qiraah juga, Dzul Arsyil Majidi atau Majidu. Ya, kalau Majidi berarti sifat untuk Arsh. Tapi kalau dibaca Majidu, ya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bermain nanti ilmu sharaf, ilmu nahwu. Ya, harokat beda saja, maka dia akan merubah kedudukan sebuah kata. Al-muhim, menurut pendapat atau riwayat yang mengatakan rafa yaitu dhammah al-karimu, berarti ada 3 tempat Allah menyebutkan namanya Al-Karim.
Sedangkan nama Akram maka cuma datang satu ayat saja, yaitu surat Al-Alaq. Allah katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dan Rabbmu itu akram. Ya, ayat ini sebagai bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad yang memberikan keluasan hati. Karena terkadang ketika mau belajar ada rasa takut, ada rasa nanti bagaimana. Ya. Kan di awalnya suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian Nabi ulangi terus ma'ana biqari. Aku ini enggak bisa baca. Diulang lagi Iqra. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hibur, bacalah, belajarlah dan Rabbmu itu akram. Nanti Allah yang akan memberi, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memahamkanmu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Allah itu karim, Allah itu akram. Akram nanti artinya yang memiliki kebaikan yang banyak, yang melimpah. Allah yang akan beri, Allah yang akan anugerahkan. Makanya kalau di Yaman ya, kalau ada tukang minta-minta atau tunjuk aja jari ke atas. Ya maksudnya apa ini? Ya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan ucapan Allah Karim. Langsung dia ya pergi, malu. Ya. Kalau di kita mungkin ada pengemis diginin Allah Karim. Apa nih orang sombong amat. Lagu bener loh. Ya, malah gue cuma minta 2.000, 1.000. Ya, sering gitu kalau kita keluar itu ke Aden, itu banyak tukang minta. Ya, tunjuk aja tangan ke atas, udah paham deh. Ya, maksudnya apa? Ya minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi tadi dengan ucapan Allah apa? Karim. Anak-anak kecil udah paham gitu aja. Allah Karim, udah dia minggir aja sendiri. Udah ngejar-ngejar kita lagi. Ya, karena mereka memahami makna dari Al-Karim tersebut yang menunjukkan Allah yang maha pemberi, maha luas kebaikannya dan seterusnya. Nah itu namanya Al-Karim dan apa? Akram. Biasa seperti yang sudah, setiap nama pasti mengandung yang namanya apa? Sifat atau makna. Di sini kata mu'allif hafizahullah wal karimu huwal katsirul khairu al azimun naf'u. Makna karim adalah yang banyak kebaikannya dan agung manfaatnya. Itu makna apa? Karim. Wa huwa min kulli syai'in, dan dialah dari segala sisi, dari segala sesuatu, ahsanuhu yang terbaiknya, wa afdaluhu dan yang paling ya mulianya. Itu makna apa? Karim secara global, yang memiliki kebaikan yang banyak dan memiliki manfaat yang apa? Besar. Ini berarti satu sisi nama Karim ini lazim untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bisa juga bermakna muta'addi. Muta'addi berarti Allah memberikan kebaikan ini kepada makhluknya. Sebenarnya kalau dalam nahwu atau sorof karuma berarti kan mulia. Ya, tapi kalau diganti jadi akroma, maka dia apa? Memberikan keutamaan, memberikan kebaikan, memuliakan. Nah, satu sisi Allah itu Karim yang banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Maka satu sisi juga Allah mensifati beberapa makhluknya dengan sifat baik ini, sifat mulia. Contohnya, Allah mensifati kalamnya. Ya, kalam ini masuknya sifat ya, bukan makhluk. Dengan karam, Allah katakan innahu laqur'anun karim dalam surat Al-Waqiah. Sesungguhnya ini ya bacaan ini, kitab ini adalah Quran yang karim, yang banyak manfaatnya, yang banyak kebaikannya. Di dalam apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran disifati dengan apa? Karim. Ya, disifati dengan apa? Karim. Ya, semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Semua apa? Ilmu bersumber dari kalamullah. Ya, tidaklah kita punya maktabah mungkin yang kecil, yang besar. Itu pada hakikatnya sedang menjelaskan, menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seluas itu maktabah, ya, atau mungkin masuk maktabah atau perpustakaan atau toko buku, entah di Madinah, di Mekah, banyak sekali buku. Pada hakikatnya itu sedang menjelaskan apa?
makna di dalam Al-Quran. Dan belum cukup itu. Ya masih bisa berkembang lagi, masih bisa luas lagi. Apalagi ketika ya negeri Damaskus diserang oleh Tatar, itu buku-buku dibakar. Sampai laut berwarna hitam atau sungainya berwarna hitam. Campur juga darah bercampur merah. Saking banyaknya tuh buku dibakar. Ya oleh pasukan siapa? Tatar, pasukan Mongol. Begitu juga Allah sifati arsy-Nya juga dengan karim. Sebagaimana tadi Al-Mu'minun, kalau kita baca Al-Karimi, ila ilaha illahu rabbul arsyil karimi. Berarti arsy ini disifati dengan ya kebaikan, kemuliaan, dan sesuatu yang besar manfaatnya. Mafhum ya? Jadi sekali lagi dari kata karam itu bisa kembali ke lazim. Lazim berarti ke zatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebaikan yang begitu dahsyat, yang begitu besar, dan Allah juga memberikan kepada selainnya. Tadi salah satunya adalah apa? Arsy-Nya Allah disifati dengan apa? Karim. Kemudian juga Allah mensifati karim pada pahalanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anfal, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka penduduk surga ada derajat, ya, darajat bertingkat-tingkat, enggak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Di sisi Rabb mereka dan ada ampunan dan ada rizki yang karim, yang mulia, yang besar, yang bagus, yang baik. Lihat pahala Allah katakan rizq. Tapi rizq ini disifati dengan apa? Karim. Ya, jadi tidak akan pernah merasakan lagi kesakitan, dendam, apalagi ya capek, sedih, diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya kebaikan, keutamaan, ya itulah pahala Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Karim. Disifati dengan apa? Karim. Enggak buang air besar, enggak buang air apa? Kecil. Ya, enggak ngantuk, enggak capek. Kok bisa? Ya itulah pahala Allah yang begitu melimpah ruah, yang begitu dahsyat. Tapi bagi orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam apa? Surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau di dunia capek, senang, sedih, apa lagi? Bahagia. Ya itulah dunia. Ada orang di sini senang terus hidupnya? Enggak mungkin ya. Atau sedih semuanya hidupnya? Enggak mungkin juga. Kayaknya kalau kita ngeliat itu orang pemulung kayaknya sedih banget. Belum tentu. Bisa jadi dia pulang ke rumahnya senang, lihat anaknya senyum, bercanda. Ya, makanya kadang ada yang bilang jangan dikasih tuh. Ya antum kasih 2.000, ya sehari bisa dapat 1 juta dia. Lah gua yang kerja cuman UMR kata dia. Ya, ada yang bilang itu ya, pengamen itu di mana? Yang suka minta-minta di lampu merah itu. Ya, kan dia dihitung misalkan lampu merah itu berapa lama sih? Per 60 detik. Anggaplah ya 60 detik. Ya dapat 2.000 dia per 60 detik. Paling ringan loh. 2.000. 1 jam berapa berarti? Ada 60 kali 60 kan? Nanti 2.000 dikali 60. Berapa ya, Rok? 2 kali 6 120. 120.000. Masya Allah. Kalau kerjanya 5 jam berapa? 12 kali 5 600 tuh, 600 sehari. 10 hari 6.500.000. Makanya kadang suka ada candid kamera tuh. Ya, pengemis lagi nabung di bank. Ya, sekali nabung bisa 1 juta. Ya, intinya itulah dunia, bisa senang, bisa sedih. Tapi kalau di negeri akhirat Allah berikan pahala yang karim, rizkun karim, atau bahasa lainnya mudkhalan karima, tempat masuk yang Allah berikan kemuliaan, yang semuanya indah, semuanya bagus, selamat dari aib, selamat dari kerusakan. Nah, itulah rizkinya Allah yang karim, yang banyak manfaatnya, yang besar keutamanya. Mahfum? Begitu juga Allah sifati nabat, tumbuhan-tumbuhan dan selainnya dengan sifat karim.
Sebagaimana Allah katakan dalam surat Syu'ara ayat ke-7, awalam yarau ilal ard kam anbatna fiha min kulli zaujin karim. Tidakkah mereka memperhatikan di muka bumi betapa banyak kami tumbuhkan di dalamnya dari setiap zaujin karim. Zaujin karim itu ya pohon atau tumbuhan yang memang dia harus dikawinkan. Dari sana menghasilkan buah-buahan, menghasilkan ini dan itu. Ya, menghasilkan nektar, menghasilkan madu. Allah sifat itu karim, yang banyak manfaatnya, yang banyak keutamaannya. Yang tahu-tahu, yang enggak. Ya, mafhum. Seperti mangga, misalkan pohon mangga, itu juga disebut zaujin karim. Zauj itu berpasangan. Maksudnya dia itu tidak akan bisa menjadi buah kecuali harus dikawinkan. Walaupun memang ada yang pohon betina aja, pohonnya yang jantan saja. Tapi ada yang satu paket ya bisa membuahkan apa? Antara si putik dengan benang sari. Akhirnya menghasilkan buah ini, buah itu dan seterusnya yang banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Atau tidak menghasilkan buah, tapi menghasilkan apa? Ya tadi madu. Diambil oleh lebah, kemudian madunya bisa dimanfaatkan. Ini termasuk ya bentuk karimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sadar atau tidak sadar, itu sekali lagi termasuk kandungan konsekuensi dari nama Allah Al-Karim. Yang maha baik, yang maha menderma, yang maha banyak manfaatnya, besar manfaatnya. Nah, itu kurang lebih makna dari apa? Al-Karim. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan, lafdzul karam adalah lafdzun jami', adalah lafaz yang global. Lil mahasin wal mahamid. Untuk perkara-perkara yang bagus dan perkara-perkara terpuji. La yuradu bihi mujarradul i'ta. Bukan sekedar yang dimaukan dengannya adalah pemberian. Maka dia mengandung makna yang banyak. Nah, di sini kita sebutkan beberapa maknanya. Kalau yang punya bukunya langsung saja ke paragraf yang bawahnya. Ya, kalau yang tadi pertama kan maknanya al-katsir al-khair wal ata. Ya, maka tidak ada yang begini sifatnya kecuali hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena kemampuannya, luasnya pemberiannya, ya luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama mengatakan maknanya adalah innahu daimu bil khair. Daim itu yang senantiasa, terus menerus. Bil khair, di dalam kebaikan, di dalam memberikan apa? Kebaikan. Fa inna kulla syai'in yanqati', karena segala sesuatu itu pasti terputus. Illallah wa ihsanuh, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa yang memberikan kebaikan di dunia maupun di mana? Di akhirat. Itu makna yang kedua. Berarti makna karim adalah ad-daim bil khair. Daim artinya senantiasa, terus menerus memberikan apa? Kebaikan. Kalau manusia mungkin ya hari ini ngasih, besok belum tentu, terputus. Apalagi kalau ada selek, ya atau ada selek kan gitu ya dalam kehidupan. Pertama mah masya Allah akrab gitu, nggak taunya di perjalanan apa? Selek, udah terputus semuanya. Ya kan? Nah, itulah hikmah hidup, hikmah perjuangan. Tinggal dilihat seleknya gara-gara apa gitu kan. Ini yang harusnya kita dewasa. Ya, dan pahami masalah-masalah yang bisa menimbulkan gesekan. Memang menjaga ukhuwah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ya banyak asbab yang malah bisa membuat gesekan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, keseringan nongkrong itu juga bisa menimbulkan apa? Gesekan. Boleh sesekali, ya 3 bulan sekali. Ini tiap hari nongkrong, ya besok lagi nongkrong lagi, besok lagi hangout lagi. Ini hati-hati. Ya, bisa malah menimbulkan yang namanya apa? Perseteruan. Nah, ini wakai kejadian. Ya kalau 3 bulan sekali mungkin wajar lah. Tapi kalau tiap malam bro, ayo ngapain ngopi, besok lagi ngopi, besok lagi ngopi. Ya jangan keseringan. Terlebih ya setan mungkin menghiasi di awal, tapi bisa jadi ya ada omongan, namanya lisan, nggak taunya nancep ke dalam apa? Hati. Akhirnya gue nggak mau lagi lah.
Ya, lihat mukanya aja udah kesel ya. Nah, ini perlu diperhatikan tipu daya apa? Asyaitan. Ya. Mafhum? Al-muhim di sini makna yang berikutnya adalah Allah Karim ad-daim bil khair. Yang senantiasa daim itu terus-menerus bil khair, memberikan kebaikan yang bersambung terus di dunia dan akhiratnya. Boleh kata orang mah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu biasanya doa dibaca ketika antara rukun yamani sama hajar aswad. Nah, dia perbanyak baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makna yang ketiga, innal karim huwallazi lahu qadrun azim. Dialah yang memiliki kedudukan yang besar, yang agung. Wa sya'nun kabir. Sya'nun itu ya sama, kedudukan yang besar. Maka Allah Jalla wa Ala tidak ada dari makhluknya yang bisa menakar kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena saking besarnya. Tidak sanggup lisan ini menggambarkan yang mendeskripsikan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Karim bermakna apa? Qadrun azim, memiliki kedudukan yang apa? Yang besar, kedudukan yang besar, yang sempurna. Sehingga kita tidak bisa ya memberikan kadarnya, memberikan ruang atau batasan. Itu salah satu makna apa? Allah Karim. Ya, salah satu makna apa? Allah Karim. Kemudian yang keempat termasuk makna Karim, innal karim huwal munazzah 'anil naqais wal afat. Sesungguhnya karim itu bermakna munazzah, tersucikan dari segala macam kekurangan dan afat. Ya, afat itu perkara-perkara yang negatif, yang rusak. Maka Allah sendirilah secara hakikatnya kudus, yang tersucikan, as-salam, yang selamat dari segala macam kekurangan, yang tidak disertai, diikuti dengan kekurangan sedikit pun. Ya, dari atasnya, dari bawahnya, dari apapun, ya tidak masuk dari seluruh sisi. Allah Maha Sempurna, tidak mengalami yang namanya apa? Kekurangan, kecacatan. Intinya dari semua sisi, dari semua arah, sifat dan seterusnya, Allah tidak ya memiliki yang namanya kekurangan atau kecacatan. Bahkan dalam hukumnya Allah ya mengandung hikmah, mengandung kesempurnaan di dalamnya. Walaupun mungkin kalau kita pribadi terkena ya atau objeknya menurut kita itu jelek, misalkan musibah, itu jelek buat kita. Tapi yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tersucikan dari segala macam ya kejelekan dan aib. Makanya dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5. Innal karim bimana al-mukrim, al-mun'im, al-mutafaddil. Sesungguhnya karim bermakna mukrim. Mukrim itu memberi kemuliaan. Mun'im memberi nikmat, al-mutafaddil memberikan keutamaan. Itu makna salah satu karim. Jadi Allah lah yang memberi, Allah lah yang memberikan keutamaan. Segala apa yang ada di alam ini, segala apa yang ada di makhluk ini, ya Allah lah di tangannya semua perbendaharaan. Allah katakan wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada bagi dia orang yang memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, diangkat kedudukannya, dimuliakan dia, diberi nikmat dan seterusnya. Ya, itu bentuk karimnya Allah. Ya, walaupun dia mungkin orang kufar, tapi ketika diberi nikmat oleh Allah, ya pada hakikatnya Allah lah yang memberi kenikmatan tersebut. Kemudian berikutnya makna karim adalah alladzi yu'ti la li'iwadin. Dialah zat yang memberi tanpa sesuatu pengganti. Maksudnya mengharap pengganti. Berbeda manusia, terkadang memberi tapi ingin mendapatkan balasan atau ganti. Nah, itu salah satu makna al-karim alladzi yu'ti
la li'iwadin. Dialah yang memberi bukan karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan apa? Balasan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Tidak butuh kepada makhluknya. Sebagaimana kemarin nama Allah Al-Ghani. Andai kata semua manusia berkumpul, manusianya, jinnya, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan beri semuanya dan tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagaikan apa? Jarum atau benang yang dicelupkan ke dalam apa? Lautan kemudian diangkat. Maka lihat apa yang ikut, yang nempel kepada apa? Jarum tersebut atau benang tersebut. Ya, Allah Maha Karim, Allah Maha Ghani. Maka boleh ini diminta ketika bertawassul kepada Allah dengan nama ini, ya Karim, ya Ghani. Ya, berikanlah keutamaanmu, berilah rizki yang halal, berilah ini dan itu. Sebut nama Allah dengan apa? Al-Karim. Kemudian makna berikutnya adalah alladzi yu'ti li ghairi sababin. Maknanya juga yang memberi tanpa adanya sebab. Tanpa minta pun diberi oleh Allah. Pernahkah kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku oksigen? Coba ada nggak yang pernah minta itu dalam doanya? Hah? Kira pernah minta nggak, ya Allah berikanlah aku oksigen? Enggak kan? Ya, tetap diberi nggak? Alhamdulillah. Itu menunjukkan Allah Karim. Ya, pernah nggak kita minta, ya Allah berikanlah aku kesehatan? Ya kalau sakit ya, tapi kalau lagi sehat, paling yang diminta lah, yang lain lah. Tapi tanpa sebab, tanpa dia minta, diberi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Allah Karim. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Karim. Ya, makanya kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah, ya kita tidak akan pernah sanggup itu. Yang ada malah kita manfaatkan nikmat tersebut, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian makna berikutnya dari Karim, alladzi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaju. Allah memberi kepada orang yang butuh dan kepada yang tidak butuh. Tetap Allah Subhanahu wa taala ya memberinya. Kira-kira apa yang kita nggak butuh tapi tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira contohnya? Padahal kita nggak butuh juga gitu. Tapi tetap aja diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira? Oksigen membutuh kan? Coba nggak dikasih oksigen, mati. Misalkan kita ada yang ngasih jam, padahal kita nggak butuh. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih baju, padahal baju kita di lemari apa? Banyak. Ada aja yang ngasih. Ya, ada yang ngasih apa gitu. Ya, tetap Allah yang maha memberi kepada orang yang memang butuh atau kepada orang yang tidak butuh. Contohnya banyak orang-orang kaya tuh, padahal dia udah nggak butuh lagi duit, tapi datang aja duit terus. Padahal duitnya udah 1 T. Ya, tapi tetap aja diberi oleh Allah. Ini juga menunjukkan Allah itu apa? Karim. Allah itu apa? Karim. Ya, ini semua mana-mana karim. Ya, jangan hanya dibatasi satu, bahwasanya karim itu yang paling banyak kebaikannya, paling besar manfaatnya, tidak. Yang kita sebutkan ini disebutkan oleh para ulama, disimpulkan atau dirangkum oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita tinggal baca saja, kita tinggal menikmati hasil bahasnya beliau hafizahullah. Kemudian makna karim adalah alladzi idza wa'ada waffa. Apabila Allah sudah berjanji, maka Allah akan menunaikan. Ya, janji Allah adalah hak. Janji Allah itu shadiq. Beda manusia, kalau udah janji kadang janji doang. Tapi kalau Allah yang sudah berjanji, ya maka janjinya akan dipenuhi. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah akan beri. Begitu juga wala mu'ti lima mana'a. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah memang mencegahnya. Intinya kalau Allah sudah berjanji, maka Allah yang akan menunaikan, Allah yang akan memberi. Dan janji Allah banyak. Kepada orang-orang yang beriman, Allah janjikan surga. Ya, begitu juga janji kepada orang-orang yang memusuhinya, orang yang menyekutukannya, itu pun bentuk janji Allah. Ditempatkan di dalam nerakanya orang-orang munafik dan seterusnya.
Itu pun termasuk makna al-karim, termasuk makna makan. Kemudian berikutnya, makna karim adalah alladzi turfa ilaihi kullu hajatin saghiratin wa kabiratin. Maknanya adalah diangkat kepada Allah semua hajah, semua kebutuhan yang kecilnya maupun yang besarnya. Ya. Jadi permintaan itu semuanya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Maka Allah setiap hari itu berada pada sya'an. Sya'an itu urusan makhluknya. Ya, urusan apa? Makhluknya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang besar maupun yang kecil. Maka semuanya diminta, ya dipanjatkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu salaf ya, kalau kita baca ceritanya, mereka sampai pakai sendal saja itu tetap minta pertolongan kepada Allah. Ya, padahal pakai apa nih? Sendal saja. Karena mungkin aja lagi pakai sendal kakinya kena apa? Kena paku. Siapa yang di sini yang pakai sendal pernah kena paku? Enak kan? Ya pernah lagi mau Jumatan ini pakai sendal, nggak taunya di sendalnya ada apa? Ada paku, nggak tahu itu paku dari mana, pokoknya masuk aja itu paku. Ya, untungnya alhamdulillahnya cuma kena seini doang kecil, tapi sempat tembus. Ya, alhamdulillah nggak berdarah, kena kulit luarnya. Ya, itu gimana salaf ya di dalam masalah kecil saja mereka minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di dalam zikir-zikir, pakai baju kita berdoa kepada Allah. Lepas baju berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lepas baju ya lepas aja kan. Pakai aja itu. Ya itulah kurangnya ihsan kita. Karena itu derajatnya tinggi memang ihsan. Ihsan itu kan selalu merasa diawasi, merasa dipantau. Ya, untuk menuju derajat itu kan enggak mudah. Ya, makanya dia termasuk ghayatul ikhlas, puncak keikhlasan. Adalah apa? Ihsan. Masya Allah ya. Kalau kita makan coba, ada nggak niat pengen kuat beribadah kepada Allah? Makan aja ya. Ya, yang dulu sering contohkan. Kita pakai baju ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala menutup aurat. Ya, walaupun memang dia bukan ibadah mahdhah. Ya, bagiannya ada, tapi masuk perintah di situ untuk menutup aurat. Ya, niat ikhlas itu bukan syarat sahnya pakai baju, tapi syarat mendapatkan pahala. Ya, kita pakai baju saja begini, ya sudah sah menjalankan perintah, tapi tidak dapat pahala ketika tidak meniatkan menjalankan perintah Allah. Ayo coba pakai baju, tergambar nggak, terbayang gitu, kita sedang menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mufhum sekali lagi itulah ihsan. Ya, derajat yang paling tertinggi di dalam dini Islam. Mereka disebut dengan sabiq lil khair. Mereka lah muhsin. Mereka lah apalagi namanya? Apa lagi? Asal iman, kamalul iman wajib, kamal iman mustahab dan nama lainnya. Kemudian makna karim berikutnya alladzi la yudhi'u manil taja ilai, yang Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang iltaja itu berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik dalam amalnya. Ini pun sekali lagi kandungan dari ya nama karim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal kita, sekecil apapunnya. Ya, makanya jangan pernah menyepelekan perkara kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan perkara kecil. Bisa jadi kecil ya, tapi Allah simpan. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika sedekah itu ya ikhlas karena Allah, Allah yang akan jaga, Allah yang akan rawat sampai dia besar. Seperti merawat ya hewan ternak
Yang tadinya kecil kemudian bisa apa? Berbuah besar, berbuah manfaat, ya barokahnya besar. Ini pun sekali lagi termasuk kandungan dari nama Allah Karim. Paham ya? Walaupun dia ngasih duit seukuran apa namanya? Sarang burung tuh. Ya, untuk rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ya, ucapan baik bernilai sedekah. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, begitu juga nanti kebalikannya, semua perbuatan kita yang kecil maupun yang besar tetap akan apa? Allah hitung. Dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Lihat, Allah tegaskan dengan mithqala dzarrah. Mithqal itu seberat, dzarrah ya ada beberapa tafsir memang. Ada yang bilang atom, ada yang bilang biji sawi, biji apa lagi? Kecil lah. Ada yang bilang seperti semut hitam yang kecil yang ada di batu hitam di gelap malam yang pekat. Ya, sekecil itu pun ya baik dari khairan dan syar Allah akan menjaganya, Allah akan memintai pertanggungjawaban dan Allah ya tidak akan menyia-nyiakan amal soleh tersebut. Itu sekali lagi termasuk juga makna Allah Karim. Allah Subhanahu wa taala Karim. Ya, luasnya kalau kita bicara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya tidak mampu lisan ini untuk mendeskripsikannya, tapi itulah sebagian yang menunjukkan Allah Karim. Terakhir, termasuk mana Allah namanya adalah Karim, alladzi yatajawazu 'anil dzunub wa yaghfirus sayyi'at. Allah yang memaafkan dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Maka sebesar apapun dosanya, selama dia ingin bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Ini sekali lagi juga termasuk mana Allah itu Karim. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa patah ya disebabkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, maka Allah yang akan mengampuninya. Itu juga salah satu kandungan nama apa? Al-Karim. Kemudian sebagai penutup, ketika kita tahu nama Allah adalah Karim, maka termasuk sebab terbesar mendapatkan kemuliaan Karim ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Adalah apa? Bertakwa. Baik dalam keadaan ya sembunyi maupun terang-terangan. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Lihat Allah ya kabarkan dengan isim tafdil, atqa, lebih bertakwa. Ini menunjukkan takwa bertingkat-tingkat. Tapi semakin tinggi ketakwaannya, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pangkat, jabatan, harta, nasab, tidak. Yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Atqa, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kata Nabi hahuna. Di mana hahuna? Hati. Maksudnya apa? Ini sumber utamanya. Ya, maka terus perbaiki kondisi hati, maka dia akan menjadi rajanya, anggota tubuhnya menjadi prajuritnya sebagai ya pembuktian apa yang ada di dalam hatinya. Maka tidak mungkin orang bertakwa tapi malah nggak sholat. Katanya bertakwa tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban dengan alasan yang penting saya berapa ini takwa. Memang kepala saya nggak berkerudung, tapi hati saya apa? Berkerudung. Gak gitu konsepnya. Ya, justru kalau hatinya emang berkerudung, ya seharusnya juga tercermin di dalam apanya? Rambutnya. Dan makanya surga itu tadi di dalam surat Al-Anfal ayat 4 bertingkat-tingkat. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka itu penduduk surga darajat, bertingkat-tingkat di sisi Rabb mereka. Tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Dan ini semuanya barometernya adalah apa? Takwa. Ya. Dan kalimat tauhid juga dikatakan kalimat apa? Takwa. Intinya takwa adalah menjalankan perintah Allah, berarti isbat. Kemudian meninggalkan ya larangan Allah, berarti apa? Nafi. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat takwa. Karena konsepnya sama.
Konsepnya apa? Sama, ada isbat dan ada juga apa? Nafi. Ya, semakin banyak dia hadirkan isbat, dia buang yang nafi, insyaallah taala ya semakin menjadi orang yang bertakwa. Itu konsepnya, itu teorinya. Di sini ditutup oleh Syekh, ja'alanallahu min ibadihil muttaqin wa min awliyaihil muqarramin innahu sami'un mujib. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadi wali-walinya Allah yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar doa-doa dan Maha mengijabahi doa. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jelas kalau ngaji tauhid itu jelas maksudnya arahnya. Ya paham asal iman itu apa. Kemudian tingkatin lagi menjadi apa? Ya kamal iman yang wajib. Kemudian tingkatin lagi menjadi kamal iman yang mustahab. Pelan punya progres, pelan-pelan punya target ya selama kita masih diberikan modal, dan modal terbesar adalah usia, umur, ya waktu, tenaga, maupun semasa akal juga termasuk apa? Modal. Ya selama itu masih ada, ya bismillah tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang kalau ngomong kayak gini enak ya. Kadang berpikir juga ada yang ngomong aja di sini, antum ini enak aja ngomong. Terus gimana? Ya tetap ya disampaikan. Jangan berarti yang ngomong di sini juga yang sudah paling menjalankan, tidak. Ya semua masing-masing ya saling bahu, saling ta'awun, saling membantu. Ya alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan, saling menasihati. Ya, semoga dengannya ya sama-sama kita perbaiki kondisi kita, ya, kondisi keluarga kita, kondisi masyarakat kita. Pelan-pelan, walaupun kita belum sanggup yang sampai ranahnya besar, minimal ya dalam lingkup terkecil kita bisa mengerjakannya. Ya, harus punya cita-cita, ya, berkembang terus itu. Mungkin ranahnya hari ini masih kecil, ya harus punya target ya bisa nanti lebih meluas, walaupun mungkin pasti ujiannya juga apa? Besar, ya ujiannya apa? Besar nggak Hiro? Ya, merenung apa Hiro nih? Merenung masa depan, ya. Gimana ini nasib gua nanti katanya, ya. Ya semua punya apa? Punya tugas masing-masing. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Ada dua pertanyaan. Waduh. Yang pertama itu nama-nama ada surat. Satu yang paling agung. Nama Allah. Iya, di antara sifat yang paling agung. Yang kedua tuh kalau orang yang mencapai ihsan tuh terlihat ya secara zahir atau kita bisa mengatakan. Yang jadi wali itu ya. Ya kalau yang di awal itu ketika kita masuk nama Allah itu lafzul jalalah, memang terjadi silang pendapat mana nama dari nama-nama Allah yang paling agung, paling besar. Ada yang mengatakan Allah itu sendiri, ada yang mengatakan Rabb, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Tapi tidak lepas dari seputar itu yang di awal-awal. Ya lafzul jalal Allah, Rabb, kemudian Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya, jadi memang nggak sepakat para ulama menetapkan mana nama yang paling apa? Paling besar. Terjadi silang pendapat. Ya, kalau derajat ihsan yang penting kita pahami saja konsepnya. Ya, kita pahami apa? Konsepnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini bisa dirasakan benar. Kalau kita baca sekali lagi sejarahnya atau biografinya para ulama, ya mereka betul-betul khidmat di dalam beribadah. Seakan-akan bahasanya ya. Bukan berarti dia melihat langsung, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia, tapi dilihat nanti di yaumul qiyamah.
Ya, dan ketika dia beribadah seakan-akan melihat Allah, itu pun tergantung dengan kadar ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengenal sifatnya, perbuatannya, maka yang dia saksikan, yang dilihat itu pun semakin indah dan semakin sempurna. Ya, bahasanya bukan melihat secara langsung hakikat atau zatnya Allah, tidak. Tapi bahasanya ka'anna, seakan-akan. Dan ini bisa dirasakan. Bisa dia rasakan mungkin dalam sholatnya atau dalam aktivitas dia. Ya, adapun orang lain yang memandangnya nggak tahu dia lagi ihsan atau apa. Itu kembali kepada dirinya. Makanya dulu ibaratnya kita tahu Imam Ahmad ini wali-wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada Imam Ahmad saya wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus begini. Tapi ini derajat yang paling tinggi. Kalau nggak bisa, ya fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau dia belum sampai derajat itu, maka turun yang kedua. Maka kamu selalu merasa diawasi. Kamu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja konsepnya. Ya, adapun bagaimana ciri-ciri fisiknya, ya biasa aja manusia. Biasa ya lah. Seperti nggak mesti harus pakai udang-udang, ya pakai apa lagi? Wangi misalkan, wah wangi banget ini. Habib ini nih, ya wali kayaknya nih. Muhsin udah kayaknya ini orangnya. Wallah a'lam bishawab. Ada lagi yang kan? Intinya kita bisa menilai kadar diri kita itu. Ya sudah seberapa jauh ihsan kita. Dalam tidur kita sudah berapa ingatkah kita terhadap doa-doanya. Ya. Terkadang karena dosa di malam hari atau lalainya kita, akhirnya ya bangun tidurnya mungkin susah dan seterusnya. Itu pun ya termasuk efek ya kurangnya ihsan. Ya sedikitnya apa? Ihsan. Padahal dia tahu ayam sudah berkokok, alarm sudah berbunyi. Tapi setannya lebih kuat. Cukup ya? Ya. Disampaikan bahwa sodako yang kecil katakanlah sarang burung itu kalau ikhlas akan dijaga Allah. Ya dikembangbiakan menjadi barokahnya besar. Dalam riwayat seperti khail itu kuda, ya kuda anak kemudian dirawat dijaga oleh Allah. Ya mungkin dia pertama ngasihnya kecil, tapi Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan keberkahan. Ya misalkan dia ngasih karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya manfaatnya luas. Ngasih masjid misalkan, masjidnya ini bisa bertahan sampai 1000 tahun misalkan. Nah, ini termasuk mana Allah yang menjaga sedekah dia, Allah yang mengembangkan apa? Sedekah dia sehingga pahalanya besar. Ya, selama itu masih dipakai, maka dia tetap mendapatkan sedekah apanya? Jariah. Ya, coba kayak masjid apa tuh yang ada di dunia ini yang panjang sekali sampai ratusan tahun. Masjid apanya? Hah? Masjidil Haram. Ya, walaupun sudah banyak renov ya. Ya, insya Allah manfaatnya besar. Manfaatnya bagus. Walaupun nggak mungkin juga kita sedekah sana, itu semua udah tanggung semua sama rajanya. Banyak orang Arab itu mau nyumbang, ya karena mereka kalau mau bangun masjid itu ada peraturannya di sana, nggak sembarangan main bangun aja. Lapor dulu kalau diizinin ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Akhirnya dia nyarilah daerah-daerah lain, ke Indonesia, ke Afrika, kemana. Cuman memang udah sampai di sini birokrasinya juga ya begitu. Ya harus ke kedubes dulu, nanti kedubes koordinasi sana, koordinasi. Itu kalau yang mau jadi tim ya silakan. Ya kan perlu tim itu kan, lawazimnya gitu kan. Ya enggak tiba-tiba saya butuh dana, siap kata saya, mana nomor rekeningnya, nah gitulah. Ya harus ada berkas yang disiapkan. Ya kalau zaman dulu ya ibaratnya belum terlalu banyak birokrasi. Misalkan dia mau menderma kasih bang. Kalau sekarang nggak bisa. Ya harus lapor dulu ke kedubes yang di sini. Nanti kedubes di sini kerjasama sama Depak, kerjasama. Ya harus ada peresmian dulu. Datang orang Arabnya.
di sini. Ya. Jadi kalau ada yang mau jadi tim sukses, kontak dibentuk timnya, tim ses, ya. Membangun apa? Sebuah komunitas gitu tuh di belakang tanah banyak tuh kosong. Ya bisa dikembangkan jadi perumahan, jadi sekolah, jadi madrasah, jadi center dakwah. Itu pun harapan ya, target, semoga Allah mudahkan. Karena bagaimanapun harus punya center gitu. Center itu pusat yang orang nanti kalau mau mencari ilmu tahu tempatnya di mana gitu. Tapi pelan-pelan semoga Allah berikan keberkahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.